wabarakatuh. Mari dibuka Al-Qur'annya atau tafsirnya surat Nuh. Surat Nuh mulai dari ayat 1. Surat Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إن
innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tajidid dhalimina illa dhalala. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara wa qala nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. Shadaqallahu al-azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati para sesepuh, para tokoh, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa yang mana pada malam hari ini kula lan panjenengan sedaya masih diparingi dening Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan-kenikmatan dan anugerah-anugerah yang kita tidak bisa menghitungnya, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat inayah, dan juga nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karenanya jangan dirahmati oleh Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan nikmat untuk kalian. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat pedih.
kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a bidinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, yang datang dengan membawa risalah, yaitu risalah yang tidak pernah berubah mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad, yaitu menyampaikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan at-tauhid. Jangan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Nuh atau tafsir dari surat Nuh. Di sini diterangkan, dijelaskan bahwa surat Nuh itu adalah surat Makkiyah, yang mana ciri dari surat Makkiyah itu yaitu menjelaskan tentang usulil aqidah atau dasar-dasar dari tauhid, wa tasbitu qawaidil iman, dan juga menguatkan pokok-pokok keimanan. Wa qad nazalat asyurah tafsilan, dan surat Nuh ini diturunkan secara rinci, secara terperinci. Kisahnya Syekhul Anbiya, julukan dari Nabi Nuh adalah Syekhul Anbiya, syekhnya para nabi, yaitu Nuh alaihissalam. Min bad'i dakwatihi, dari awal dakwanya Nabi Nuh, hatta nihayati, sehingga atau sampai akhir dari dakwanya Nabi Nuh, hadisatut tufan, yang disebut dengan peristiwa Tofan, ya, yang di situ ada badai Tofan dan kemudian banjir, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kisahnya akhir dari kisah Nabi Nuh. Alladzi akhraqallahu, yang di situ Allah menenggelamkan al-mukadzibina, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Karena itu dinamakan surat ini surat Nuh. Wa fi surati, dan juga di dalam surat ini juga wa fi surati, dan di dalam surat ini juga bayanun, dijelaskan sunnatullahi, tentang sunnatullah, fil umam, untuk umat-umat, allati inharafat an dakwati, umat-umat yang menyimpang dari dakwanya Rasul, umat-umat yang menyimpang dari ajakannya Rasul. Sunnatullahnya apa? Yaitu iqabatul mujrimin, pasti akan ada balasan, ya, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Na'udzubillah min, dan mudah-mudahan kita tidak tergolong al-mujrimin, yaitu orang-orang yang melakukan dosa. Dan itu mari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kita, memperbanyak taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan, diceritakan di dalam surat Nuh ini. Tidak hanya itu, ibtada'at asyura al-karimah,
ayat ini juga dimulai dengan diutuskannya Nabi Nuh alaihissalam wa taklifihi, dan juga Nabi Nuh diberikan taklif, diberikan tugas Bapak Ibu untuk menyampaikan dakwah. Jadi kewajiban bagi kita yang mengerti agama Allah, yang sudah mengerti paham tentang iman, ya, mengerti tentang Islam, kita juga diberikan taklif, diberikan amanah untuk bisa menyampaikan Bapak Ibu. Jadi kulolan pasda ini juga diberikan kewajiban tablighud dakwah, mubaligh, untuk menjadi penyampai dakwah, wa indari qaumi min azabillah, dan juga kita diberikan kewajiban menyampaikan, memberikan peringatan kepada kaum ya, di sana akan ada azab Allah jika kita ya berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl ayyatiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya untuk memberikan peringatan bahwa akan datang kepada mereka azab yang pedih jika mereka menyimpang dari peringatan Allah. Karena itu alhamdulillah kita bersyukur ya, di jamaah ini masih ada orang-orang yang ngaji, masih ada orang-orang yang mau menyampaikan dakwah, masih ada yang menyeru kepada tauhid, dan ada yang mengikuti. Alhamdulillah. Berarti ini adalah sama seperti ya tugas nabi-nabi terdahulu Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Tidak hanya itu, summa dzakarat as-surah, surat ini juga menyebutkan jihadun Nuhi alaihissalam, kesungguhannya Nabi Nuh. Sungguh-sungguh Bapak Ibu. Nah, kados kula lan panjenengan sedaya bersungguh-sungguh menggalakkan pengajian, menggalakkan tabligh akbar. Kemudian ada pengajian setiap Kamis, ada pengajian setiap bulan, nah, ada pengajian setiap hari, ada pengajian juga setiap hari, ya, membaca Qur'annya setiap hari. Nah, ya, di rumah kita masing-masing. Nah, itu menunjukkan kesungguhan. Dan juga di dalam ayat ini diceritakan tentang wasabrihi, kesabarannya. Ternyata kita ini juga subhanallah ya harus sabar. Sabar itu ada dua. Yang pertama sabar melaksanakan ibadah, sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua sabar menghadapi musibah. Ada dua macam kesabaran. Dua-duanya sabar, sabar menjalankan perintah, angel bagi menjalankan perintah itu ya. Subuh-subuh diperintah untuk sholat subuh, isya waktunya ngantuk disuruh sholat. Harus sabar. Nabi Nuh juga sabar. Tidak hanya itu, wa tadhiyatihi fi sabilit tabligh dakwah, dan juga kesabarannya di dalam menyampaikan dakwah. Kesabarannya di dalam menyampaikan dakwah.
Di sana dijelaskan faqad da'a qaumahu lailan wa nahar. Ini menunjukkan kesabarannya Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu mengajak dakwah kepada kaumnya siang dan malam. Siang juga dakwah, malam juga berdakwah. Sirran wa jihara, dakwanya itu baik dalam keadaan rahasia, samar, ya, melalui pendekatan personal, ya, wajihara, dan juga terang-terangan, ya, dan juga terang-terangan. Bapak Ibu, falam yazidhum dzalika, tapi justru tidak malah menambah mereka itu kaumnya, ya, iman, tapi justru malah ad-dhalal wal isyan, justru malah menyimpang, dan justru malah mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu jangan dirahmati oleh Allah, ya. Di antara dari manhajud dakwah, ya, cara kita berdakwah, ya, itu, ya, di antaranya adalah yang pertama manhaj dakwah, yang cara berdakwah itu yang pertama adalah bil qudwah. Dakwah yang paling pertama yang harus dilakukan oleh kita semuanya itu tidak langsung nasihat, ya, tidak langsung memberi ceramah, tapi apa? Bil qudwah, dengan contoh. Dengan contoh itu yang penting. Kenapa? Karena ini adalah dakwah yang paling mengena. Orang itu melihat contohnya, ya, figurnya, oh, orangnya tertib, orangnya bersih, orangnya jujur. Nah, orang akan melihat, akan meniru. Oh, aku kayak itu, aku pengen kayak itu, ya, ya Allah. Nah, gitu ya. Itu dakwah yang paling bagus. Nah, gitu ya. Menjadi contoh, menjadi panutan. Itu. Baru yang kedua adalah mengidhah. Nah, yaitu dengan cara jihar, dengan cara apa? Terang-terangan. Terang-terangan itu yaitu dengan cara nasihat di depan orang banyak, seperti saya ini di depan seperti ini, namanya jihar, dengan terang-terangan. Tapi kalau dengan rahasia, ya dengan qudwah, ya, tidak banyak omong, tapi ya di situ dia punya misi supaya ditiru. Nah, itu namanya seorang dai harus seperti itu. Lah, jenengan akan ditiru oleh anak-anaknya, perilaku jenengan. Nah, gitu ya. Perilaku jenengan itu akan menjadi contoh panutan bagi anaknya. Itu namanya sirr, dakwah secara sirr. Dan yang ketiga, jadalah, wajadilhum billahi ahsan. Ini dakwah yang terakhir, ya. Kalau mereka menentang, ya, mereka terang-terangan, ya, maka kita juga, yaitu dengan cara argumentasi, billahi ahsan, memberikan argumen yang lebih bagus. Nah, itu manhajud dakwah, cara berdakwah. Jangan dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, di dalam ayat ini Allah menyebutkan sunnatullah kepada orang yang menentang perintah Allah, yaitu dengan akan diturunkannya azab, yaitu seperti azab tufan, ya, yang diturunkan kepada Nabi Nuh, yang kaumnya Nabi Nuh. Mari kita telaah ayat ini satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna saktemene ingsun arsalna ngutus ingsun nukan ing Nabi Nuh
ila qaumihi maring qaumi Nabi Nuh. Artosipun sesungguhnya kami dengan kebesaran kami, yaitu Allah dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya, ya, ba'asna saya mengutus Sayyidul Anbiya, yaitu syekhnya para nabi. Siapa syekhnya para nabi itu Bapak-bapak? Yaitu Nabi Nuh ila sukan jaziratil Arab, yaitu ke penduduk jazirah Arab. Ya, jadi Nabi Nuh itu diutus ke penduduk negara Arab. Wastaro annahu alaihissalam kana yaskunu fi ardil Kufah. Ada yang menyebutkan, yaitu pendapat yang masyhur, bahwa Nabi Nuh ini diutus di negeri Kufah. Ada Basra, ada Kufah, ya, yaitu di daerah Irak, ya, di daerah Irak, ya, Iran, ya, atau disebut dengan Persia. Ya, ada benarnya. Kemarin Ustaz siapa? Yang pengajian akbar, Ustaz Fanani, ya, beliau di Azerbaijan itu kan dekat dengan Iran. Karena beliau cerita bahwa dia menyaksikan ada sebuah lembah bekasnya banjir, yaitu Nabi Nuh, yaitu ada di daerah Persia sana. Nah, gitu ya, ada di daerah Azerbaijan. Yang berarti ya beliau menyampaikan ya tidak, ya ada dasarnya, gitu ya. Ya, di sini dikatakan fi jaziratil Kufah, daerah Kufah di sana, ya. Nah, ini an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, supaya engkau memberikan peringatan kepada kaummu, ya, bahwa akan datang kepada mereka adzabun alim, yaitu bencana yang besar. Ataupun, ya, bahwa Nabi Nuh diturunkan itu ayyukhawwafu qaumaka, supaya engkau menakut-nakuti kaummu. Ya, kalau dia taruh menakut-nakuti, ya ada benarnya juga, ya, menakut-nakuti dengan nasihat beliau, ya, ada yang tidak mau sholat misalnya, ya benar, gitu ya, menakut-nakuti, gitu ya. Karena tujuan dari mubaligh untuk menyampaikan itu adalah an-anzir, memberikan peringatan, menakut-nakuti. Wa khadaruhum illam yu'minu, dan menakut-nakuti mereka jika mereka tidak mau beriman. Nah, gitu ya. Apa itu min adzabin syadid? Yaitu akan ada siksa yang cukup besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak-bapak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni sesungguhnya aku lakum kepada kalian nadhirun mubin, yaitu dai mubinun yang jelas, ya. Aku ini adalah, ya, pemberi peringatan yang jelas. Oke. Ya, fada'ahum ilallah, Nabi Nuh pun, ya, mengajak mereka untuk iman kepada
Allah. Wa qala lahum, dan berkata kepada mereka, inni lakum mundir, sesungguhnya aku adalah seorang mundir. Mundir itu orang yang memberikan peringatan. Maudihun li haqiqatil amr, mundir itu juga bisa disebut orang yang bisa menjelaskan hakikat dari kenapa kita diciptakan oleh Allah, ya, memberikan penjelasan sebenar-benarnya, hakikatan, secara sebenar-benarnya, ya. Unzirukum wa ukhawwifukum adzabillah, aku menakut-nakuti kepada kalian bahwa memang besok akan ada azab Allah, ya, yaitu nanti pada hari kiamat. Dan ini awal dakwanya Nabi kepada orang jahiliyah itu demikian. Mereka diberikan pemahaman bahwa besok itu ada pembalasan. Kenapa orang-orang itu tidak iman kepada Allah? Karena mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Itu ya. Nah, jadi kepada anak kecil itu aja caranya mengimankan mereka. Sebenarnya sampaikan saja bahwa besok itu akan ada azab. Besok maksudnya hari kiamat. Meniku orang neraka. Nah, gitu ya. Kayak kecilan kita dulu kan, kalau menjelaskan tentang Tuhan itu kan sulit, ya. Dijelaskan aja bahwa besok itu ono neraka, ono azab. Hati-hati loh ya, meniku ono azab. Nah, itu. Nah, kalau percaya itu, insya Allah dia akan bisa percaya kepada Allah. Karena itu selalu digandeng tu'minuna billahi wal yaumil akhir, supaya orang itu iman kepada Allah dan iman hari akhir. Kenapa? Kalau orang itu sudah iman kepada hari akhir, insya Allah dia akan iman kepada Allah. Karena dua-duanya ini gaib. Nah, gitu ya. Itu gaib. Jadi itu cara berdakwah seperti itu. Ya. Ditakut-takuti dulu, dijelaskan dulu tentang besok itu akan ada azab. Bagi siapa itu? Tentunya bagi orang-orang yang kalau pada zaman Nabi ya mereka yang melakukan jarimah, orang yang melakukan kriminal, ya, orang yang melakukan kejahatan. Ya, maka awal dakwatihim, awal dari dakwah mereka pada zaman sahabat itu adalah Nabi itu menjelaskan kepada orang musyrik bahwa besok itu akan ada hari pembalasan. Ya, itu namanya adzabun alim. Anibudullah, ya, supaya ibadah sira kabeh nang Allah, supaya sira kabeh iku nyembah nang Allah, wattaquhu lan wedi nang Allah. Jadi kalau orang itu sudah takut neraka, mesti wong itu bakal ibadah nang Allah lan iso wedi marang Allah. Wa atiuni lan ta'ato sira kabeh ing ingsun, ya. Yaghfir lakum, mongko bakal ngapura, ya, sapa Allah lakum kanggo sira kabeh min dunubikum, saking dosa-dosa sira kabeh. Wa yuakhirkum, lan bakal ngakhirake. Maksudnya apa ngakhirake niki? Ila ajalin musamma, maring waktu sing ditentokno, atosipun yamuddu fi akmarikum, Allah akan memperpanjang umur kalian in ataqtum rabbakum, la nek sira kabeh taat nang Allah. Jadi umur mudhib dawakno maring Allah. Nah, maka kalau umur kita ingin panjang, ya kita ibadah maring Allah, taat maring Allah. Kalau ingin umur kita
ajal. Nah, jadi yuakhirkum, Allah akan memperpanjang umurmu ila ajalin musamma maring ajal sing tunggu sing sak pira dawane. Niku namanya ajalin musamma. Ajal sing ditentokno. Dawa nggih, dawane sak pira tapi ya iku Allah sing netokno gak ditentokno nggih. Nah, berapa tahun ngoten. Inna ajalallah sak temene ajale Allah idza jaa nalikane wis teko layu akhir layu akor ora iso ditunda. Ini ora iso diakhir khair. Ini juga masalah iman. Nah, jadi berbicara ini tentang takdirnya Allah, ini juga iman kepada takdir. Ya, inilah masuk kepada bertakdir. Jadi luar biasa Al-Quran itu ya. Setelah menjelaskan tentang keimanan, setelah menjelaskan tentang hari akhir, yang ketiga ini penguatan takdir. Nah, inilah karena itu disebut ayat ini makiyah, ayat yang diturunkan di Mekah karena berbicara tentang pokok-pokok keimanan. Luar biasa ini. Ya, ini masalah hati dan percaya bahwa ajalnya seorang kalau sudah ditentukan Allah tidak akan bisa diakhirkan. Termasuk rezekinya seseorang kalau sudah rezekinya, siapapun yang ingin menghalang-halangi tidak bisa. Upaya uang terus oleh rezeki ya masih sampai halang-halangi tidak bisa. Nah, ini penguatan takdir Bapak Ibu, iman kepada takdir. Ini penting, ini pokok-pokok akidah namanya. Lau kuntum ta'lamun, kalau kalian itu punya ilmu. Nah, ini namanya ilmu Bapak Ibu. Dan tidak semua orang itu punya ilmu seperti ini. Nah, luar biasa gitu. Alhamdulillah. Inilah yang petunjuk. Inilah yang disebut dengan hidayah. Kita paham tentang hari akhir, iman juga kepada Allah, iman juga masalah takdir, tentang masalah ajal, gitu ya. Qala dawu sapa Nabi Nuh, Rabbi tu pangeran kula, inni sak temene ingsun da'autu pun ngajak ingsun qaumi ing kaum kula lailan dalam keadaan wengi wa naharolan siang falam yazidhu mongko mboten nambah ing wong akeh du'ai ing dakwah kula illa firara kecuali padha melayu. Ini menceritakan tentang kesabaran Nabi Nuh dan dakwahnya. Okay? Jadi Nabi Nuh sudah berusaha jelas no iman, jelas no takdir, jelas no hari akhir, gak tambah wong iku mang percaya, tapi tambah padha melayu, padha gak tambah percaya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu jangan dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan iman, kita bisa diberikan ilmu sehingga kita bisa paham ya tentang hari akhir, kita bisa paham tentang iman ya, dan paham tentang takdir ya, ini adalah petunjuk yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu sedikit dari penjelasan dari surat Nuh yang masih kami jelaskan sampai ayat ke-6, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan iman dan takwa kita dan menambahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.